Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Irpandi dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan melaksanakan ujian akhir semester atau UAS mata kuliah Ekonomi Manajerial yang diajarkan oleh Pak dosen Imhar SEMM. Akan saya bahas di sini adalah tentang pasar modal. A. Definisi pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor selain alternatif investasi lainnya seperti menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan, dan sebagainya. Pasar modal bertindak sebagai penghubung. Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya. Berlangsungnya pasar modal Buzzfeed tahun 1976 adalah meningkatkan dan menghubungkan aliran dana jangka panjang dengan kriteria pasarnya secara efisien yang akan menunjang pertumbuhan real secara ekonomi keseluruhan. Selanjutnya, fungsi modal. Fungsi modal adalah sebagai sarana penambah modal bagi usaha. Nah, perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan lainnya, dan lembaga lainnya atau oleh pemerintah. Nah, yang kedua adalah sarana pemerataan pendapatan. Nah, setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah memberikan dividen atau biasa disebut keuntungan kepada pembelinya atau pemiliknya. Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai pemerataan pendapatan. Yang ketiga adalah sarana kapasitas produksi. Nah, di sini dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas sebuah perusahaan akan meningkat. Lalu selanjutnya adalah sarana penciptaan tenaga kerja. Nah, keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru. Selanjutnya ada sarana peningkatan pendapatan negara. Nah, setiap dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dan dikenakan pajak oleh pemerintah, adanya pemasukan melalui pajak ini dapat meningkatkan pendapatan negara. Selanjutnya, sebagai indikator perekonomian negara. Nah, aktivitas volume penjualan atau pembelian di pasar modal semakin meningkat atau padat memberikan indikasi bahwa aktivitas bisnis perusahaan dapat berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, nah, pihak-pihak yang terlibat di pasar modal yaitu emiten, investor, dan lembaga penunjang. Pertama, emiten. Perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa disebut emiten. Dalam melakukan emisi, para emiten memiliki berbagai tujuan dan biasanya sudah tertuang dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS, antara lain 1. Perluasan usaha. Modal yang diperoleh daripada investor akan digunakan untuk meluaskan bidang usaha, perluasan pasar atau kapasitas produksi. 2. Memperbaiki struktur modal, menyeimbangkan antara modal dan modal asing. 3. Mengadakan pengalihan dari pemegang saham lama kepada pemegang saham baru. Investor, pemodal yang akan membeli atau menawarkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi atau disebut investor. Sebelum membeli surat berharga yang ditawarkan, investor biasanya melakukan penelitian dan analisis tertentu. Penelitian ini mencakup bonafide perusahaan, prospek usaha emiten, dan lainnya. Tujuan utama para investor dalam pasar modal antara lain: A. Memperoleh dividen, ditujukan kepada keuntungan akan diperoleh berupa bunga yang dibayarkan oleh emiten dalam bentuk dividen. B. Kepemilikan perusahaan. Semakin banyak saham yang dimiliki, maka semakin besar pengusahaan atau menguasai perusahaan.
C. Berdagang. Saham dijual kembali pada saat harga tinggi. Pengharapannya adalah pada saham benar-benar dapat menaikkan keuntungan dari jual beli sahamnya. Selanjutnya, 3. Lembaga penunjang. Fungsi lembaga penunjang antara lain turut serta mendapatkan beroperasi pasar modal, sehingga mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan berkaitan dengan pasar modal. Lembaga penunjang dalam pasar modal yaitu 1. Penjamin emisi atau underwriter. 2. Perantara perdagangan efek atau broker atau pialang. 3. Perdagangan efek atau dealer. 4. Wali atau malat atau biasa disebut trustee. 5. Perusahaan surat berharga atau securities company. 6. Kantor administrasi efek. Selanjutnya, nah, di sini ada manfaat. Yang pertama bagi emiten. Bagi emiten, pasar modal memiliki beberapa manfaat antara lain: A. Jumlah dana yang dapat dihimpun dalam berjumlah besar. B. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. C. Tidak ada kovenant sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam melakukan pengelolaan dana perusahaan. E. Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. F. Ketergantungan emiten terhadap bank menjadi kecil. Nah, manfaat yang bagi investor adalah pasar modal memiliki beberapa manfaat, yaitu A. Nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada peningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. B. Memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan bunga yang mengambang bagi pemenang obligasi. C. Dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi resiko. C. 3. Bagi pemerintah keuntungannya. Begitu juga bagi pemerintah. Pasar modal memiliki beberapa manfaat, antara lain: A. Salah satu sumber pendapatan negara. B. Membantu menjalankan roda perekonomian. C. Menarik investor asing ke dalam negeri. D. Mendata transaksi instrumen modal pada pasar modal. E. Sebagai salah satu peluang bagi negara untuk menjual surat berharga kepada investor. Di sini ada 5 lembaga dan struktur modal di pasar Indonesia. Yang pertama ada Otoritas Jasa Keuangan. Nah, Otoritas Jasa Keuangan ini didirikan pada tahun 2011 untuk menggantikan fungsi Badan Pengawas Pasar Modal atau sebagai pengawas seluruh aktivitas yang terjadi di pasar modal. Nah, yang kedua ada Bursa Efek Indonesia. Nah, saat ini ada 2, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Sejak akhir 2007, Bursa Efek Surabaya sudah melebur ke Bursa Efek Jakarta sehingga menjadi Bursa Efek Indonesia. Nah, yang ketiga perusahaan Bursa Efek dan penjaminan. Saat ini dilakukan oleh PT Clearing Indonesia atau KPII. Penyimpanan atau penyelesaian saat ini dilakukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Selanjutnya, mekanisme penawaran umum go public. Dengan melakukan go public, perusahaan akan mendapatkan berbagai keuntungan, antara lain: yang pertama, mendapatkan dana yang cukup besar bagi pengembangan usaha dan memperbaiki struktur modal, karena dananya diterima langsung tanpa melalui tahapan atau term in. Yang kedua, dengan kepemilikan saham yang tersebar di masyarakat, perusahaan dituntut untuk melakukan usaha dengan transparan dan profesional, sehingga memacu perusahaan tersebut untuk berkembang. Yang keempat, membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan investasi dengan jalan kepemilikan saham. Yang kelima, lebih dikenal masyarakat sehingga tidak secara langsung aktivitas promosi turut berjalan. Ya. Nah, di sini ada 4 tahap persiapan. Tahapan yang harus dilakukan perusahaan dalam proses penawaran go public.
Yang pertama adalah tahap persiapan. Nah, perusahaan yang akan menerbitkan saham terlebih dahulu akan melakukan rapat umum pemegang saham atau RUPS untuk membentuk kesepakatan di antara pemegang saham dalam rangka penawaran umum saham. Setelah sepakat, emiten menentukan penjamin emisi serta lembaga dan penunjang pasar serta meliputi lembaga berikut ini. Yang pertama, penjamin emisi atau underwriter merupakan pihak yang membantu emiten dalam rangka penerbitan saham. Tugasnya antara lain menyiapkan berbagai dokumen, membantu menyiapkan prospektus dan memberikan penjaminan atas penerbitan. Yang kedua, akuntan publik. Akuntan publik merupakan pihak yang bertugas melakukan audit dan pemeriksaan laporan keuangan calon emiten. Yang ketiga, penilai, yaitu pihak yang melakukan penilaian terhadap aktivitas tetap perusahaan dan menentukan tingkat kelayakannya. Yang keempat, konsultan hukum, legal opinion, melakukan dan membantu memberi pendapat dari sisi hukum. Notaris, membuat angka-angka perubahan anggaran, akta-akta perjanjian, dan notulensi rapat. Nah, selanjutnya ada tahap pengajuan pernyataan pembayaran. Nah, di tahap ini calon emiten melakukan pendaftaran dengan dilengkapi dokumen-dokumen pendukung serta BAPEPAM. Kemudian BAPEPAM memutuskan calon emiten memenuhi syarat atau tidak. Setelah itu masuk ke tahap penawaran saham. Nah, pada tahapan inilah emiten menawarkan sahamnya kepada masyarakat, investor melalui agen-agen penjualnya yang telah ditunjuk. Dalam tahapan ini, keinginan investor untuk memiliki saham terkadang tidak terpenuhi. Misalnya saham yang dilepas ke pasar perdana sebanyak 150 juta lembar saham. Sementara investor berminat untuk sejumlah 250 juta saham. Investor yang belum mendapatkan saham tersebut membeli saham di pasar sekunder setelah saham dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Nah, selanjutnya ada tahapan pencatatan saham di Bursa Efek. Setelah dibeli, saham tersebut sudah dicatat di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada beberapa syarat di BEI. Calon emiten dapat mencatatkan sahamnya di bursa apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan pendaftaran emisi telah dinyatakan efektif oleh BAPEPAM. Yang kedua, laporan keuangan harus dibuat di audit oleh akuntan publik, diregistrasi di BAPEPAM dan mendapat pernyataan unqualified opinion untuk tahun fiskal kemarin. Yang kelima, jumlah minimum adalah 1 juta lembar saham. Yang keenam, jumlah minimum pemegang saham awal adalah 200 investor dengan masing-masing memiliki minimum 500 lembar. Yang ketujuh, mempunyai aktiva minimum sebanyak 20 miliar, ekuitas pemegang saham atau stockholder equity minimum sebesar 7,5 miliar, dan modal yang sudah disetor paid up capital minimum sebesar 2 miliar. 8. Minimum kapitalisasi setelah penawaran publik sebesar 4 miliar. 9. Khusus calon emiten pabrik tidak dalam masalah pencemaran lingkungan atau hal yang dibuktikan dengan sertifikat AMDAL, dan calon emiten industri kehutanan harus memiliki sertifikat eco-labeling atau ramah lingkungan. Yang ke-9, calon emiten tidak sedang dalam rangka sengketa hukum yang diperkirakan dapat mempengaruhi kelangsungan perusahaan. Yang ke-10, khusus calon emiten bidang pertambangan harus memiliki izin pengelolaan yang masih berlaku minimal 15 tahun, memiliki minimal 1 kontrak karya atau kuasa penambangan atau izin penambangan daerah, minimal 1 anggota direksinya, memiliki kemampuan teknis dan pengalaman di bidang pertambangan. Calon emiten sudah memiliki cadangan terbukti proven deposit yang setara. Selanjutnya, khusus calon emiten yang berada usahanya memiliki izin pengelolaan seperti jalan tol, pengusahaan hutan, dan memiliki izin tersebut minimal 15 tahun. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.